pagi karena delay, harusnya jam 1, jam 2 lebih sampai penginapan jam 3. Baik, kita mulai Pak, silakan Pak Hakim. Ya, saya Pak Hakim dari Komisi Induk. Pak Hilman, kedatangan jemaah haji sampai hari ini sudah hari ke-25. Bisa dijelaskan Pak, sejauh mana pelayanan dan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jemaah haji kita? Ya, alhamdulillah lebih dari separuh ya, 70% jamaah kita sudah berangkat ke Saudi Arabia dan sekarang sudah masuk ke gelombang kedua. Karena itu untuk gelombang kedua ini jamaah tidak lagi menuju ke Madinah, melainkan langsung ke Jeddah untuk selanjutnya ke Makkah. Pergeseran juga dilakukan untuk jamaah yang ada di Madinah untuk masuk ke Mekah. Jadi mendekati puncak haji, diharapkan semua jamaah maupun petugas itu sudah terkonsentrasi di Mekah dan semua bisa ditata dengan baik. Tentu kita memberikan perhatian pada situasi puncak haji ya. Kita akan kendalikan beberapa hal yang sangat penting saat ini, tentu saja mengenai konsumsi ya atau catering, karena semuanya terkonsentrasi di sini dan kita tahu jumlah jamaah hajinya cukup banyak, ada 100.051 orang, belum lagi 2.000-an petugas juga ada di sini. Jadi kita harapkan tidak ada kendala serius yang dihadapi oleh tim kami dalam melayani jamaah. Yang kedua, kami juga sudah coba ya menyiapkan simulasi-simulasi untuk pelaksanaan pada masa masyair gitu ya di Arafah, Mina dan Muzdalifah, yaitu simulasi mengenai kendaraan atau transportasi untuk jamaah ya. Kemudian juga simulasi untuk pembagian cateringnya. Kemudian juga tentu saja simulasi dengan situasi cuaca yang panas ya, tentang pengaturan ibadah dan lain-lain. Jadi kita lihat berbagai aspek untuk melayani jamaah yang terbaik. Ya, insya Allah semuanya masih on the right track ya. 1-2 isu muncul, tapi itu juga sudah bisa kita selesaikan. Baik Pak, kalau dibandingkan dengan proses haji 2 tahun yang lalu ya Pak ya, mungkin ada yang spesifik Pak tahun ini Pak? Ya, agak spesifik karena jumlahnya lebih sedikit ya. Tentu saja kompleksitasnya dari segi jumlah agak berbeda, ya, meskipun bukan berarti saat ini lebih mudah ya. Karena ketika berbicara tentang jumlah jamaah, kita juga berbicara tentang jumlah petugas gitu ya. Jadi itu berimbang. Oleh karena itu beban kerja dari tim kami juga tidak jauh berbeda. Bahkan karena saat ini juga ada masalah protokol kesehatan gitu ya. Bagaimana kita mendorong kehati-hatian buat jamaah, bagaimana kita juga meyakinkan jamaah untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat masalah gitu ya. Bukan hanya jamaah, petugas pun sama. Masalahnya tidak berbeda jauh dengan masa sebelumnya 2019. Nah, kita ingin tentu saja melaksanakan secara optimal pengiriman jamaah. Kita ingin mengurangi kegagalan berangkat. Ya. Dan saat ini untuk pemvisaan yang dalam jadwalnya Kemenak itu hari ini hari terakhir. Ya. Masih ada 5 orang jamaah haji khusus, 6 orang ya sampai tadi pagi yang belum diproses visanya, insya Allah selesai hari ini. Kemudian juga ada 90 orang gitu ya untuk haji reguler yang berganti-ganti, kita cari penggantinya dan seterusnya, itu 90 orang dan kita harapkan bisa mendekati 100% ya untuk berangkat jamaah haji saat ini. Kita ingin mengurangi juga jumlah jamaah batal berangkat ya, yang biasanya di atas 1.000 orang. Alhamdulillah saat ini sudah tinggal 90 orang dan kita kejar mudah-mudahan sebagaimana keinginan Menteri Agama Republik Indonesia saat ini bisa 100%. Tapi kita lihat situasinya nanti. Kenapa Pak biasanya Pak untuk gagal berangkat ini?
Ya ini memang di luar kendali kita ya. Jamaah misalnya sudah datang ke asrama, kemudian sakit gitu ya. Suaminya sakit, istrinya nggak ikut berangkat gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa diganti saat itu juga. Karena cadangan kan perlu waktu ya. Cadangan tuh perlu juga waktu untuk mempersiapkan diri. Ya 2-3 hari karena berangkatnya kan haji ini berbulan-bulan lah, 40 hari misalnya. Itu kan pamit ke keluarga, gitu, ke anak istri, atau suami, dan keluarga besar yang lain, persiapan di rumah dan sebagainya itu juga bahan pertimbangan. Ya. Nah, jadi biasanya kasus-kasusnya muncul ketika sudah di asrama ya, atau sakit rata-rata saat ini dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal pada saat di asrama, tapi rata-rata sakit. Gitu ya. Kemudian juga pertimbangan-pertimbangan keluarga gitu ya. Karena 1-2 hal akhirnya mereka berjuang sampai titik perjuangan akhir mereka agar bisa bareng misalnya anak dan ayah, orang tua dan anak tidak bisa karena saat ini tidak ada kebijakan untuk penggabungan mahram. Nah, itu juga mundur. Yang gitu-gitu ada, tapi insya Allah kita coba mitigasi. Kalau misalnya gagal berarti tahun depan masih ada kesempatan lagi gitu ya Pak? Ya, kalau gagal berangkat mereka kemudian akan digantikan dengan cadangan itu yang sudah kita persiapkan. Nah, itu juga tidak serta-merta mudah gitu ya. Kadang-kadang cadangan juga merasa saya udah tahun depan saja. Begitu dipanggil kapan berangkat? Besok. 2 hari lagi, besok. Itu banyak yang gak siap juga gitu ya. Jadi ini unik gitu haji ini. Jadi hanya tinggal 90 yang reguler 90 orang. Yang khusus tadi ada 6 orang. 6 orang. 96 orang. Hari ini terakhir Pak ya? Hari ini terakhir gitu ya. Ya dari kita terakhir. Ya mungkin ada spare waktu 1 harian lah untuk menambah itu. Kalau terkait penjadwalan ibadah jamaah Indonesia ini gimana? Sudah? Ya itu sudah disampaikan juga pada saat manasik ya. Mereka saat ini misalnya posisi yang ada di Mekah ya, masih bisa melaksanakan ibadah, sholat, ya, berdoa di Masjidil Haram. Kemarin juga sebagian besar tentu saja langsung melaksanakan umroh. Gitu ya. Yang kita dorong adalah mereka menjaga kondisi agar tetap prima ya, pada saat puncak hajinya. Karena itu kegiatan-kegiatan yang additional, ya, yang tambahan-tambahan, ya, diupayakan untuk dikurangi. Jangan sampai ya, kita mengejar tambahan-tambahan, tapi kemudian pas puncak hajinya, misalnya tergeletak sakit, kecapean dan lain-lain. Insya Allah itu juga sudah kita sampaikan. Dan pada saat jamaah berada di hotel-hotel, kita kan ada juga konsultan ibadah. Gitu ya. Ada mitra kita, ada DPR, ada yang lain-lain yang sudah satu pandangan dan kita kasihkan pengertian juga pada jamaah. Kita isi dan kegiatan-kegiatan positif, ada pengajian, ada penguatan manasik, dan tentu saja informasi-informasi terbaru. Jadi insya Allah masih terjadwal dengan baik. Baik Pak, kalau Bapak mungkin sudah dapat laporan Pak untuk kita kan sekarang mau fokus untuk ke Armusna ya Pak ya. Kalau dari laporan ke Bapak sejauh ini sudah seberapa Pak untuk persiapan menuju Armusna? Ya, tim kami sudah ke lapangan ya, sudah ke lapangan untuk mengecek suasana, situasi dan kesiapan infrastruktur di sana, dan menurut laporan tim kami, alhamdulillah dibanding tahun-tahun sebelumnya di tanggal yang sama beberapa hari yang lalu kita relatif jauh lebih siap gitu ya. Biasanya katanya pada tanggal sekian mendekati Armusna 1 minggu, 10 hari atau 2 minggu lagi, itu banyak yang belum siap kalau dulu ya. Tapi sekarang infrastrukturnya sudah lebih siap, juga fasilitas yang diberikan insya Allah lebih baik, dan itu juga ada kenaikan harga kan. Nah, jadi ini sudah wajar lah. Tinggal memang ada catatan mengenai keluasan tempat gitu ya. Di satu sisi ingin memberikan layanan yang lebih baik gitu ya, toilet yang lebih memadai, tapi di sisi yang lain luasan untuk tenda dan sebagainya itu mungkin 1-2 ada yang berkurang ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan prosesi itu dengan baik lah. Jamaah kita terkendali. Bisa kira-kira seberapa Pak lebih sempitnya? Itu meterannya saya belum tahu ya.
Tapi katanya ada layanan tambahan seperti kasur ya Pak ya. Ya, atau betul. Jadi AC ya. kasur, ada AC-nya juga lebih nyaman lah, tentu saja lebih nyaman suasananya. Dan wajar juga karena dengan adanya fasilitas tambahan seperti itu kan tempat juga menjadi terpakai ya, space-nya menjadi berkurang. Dan dari segi perbandingan ya, persentase jamaah dan luasan, rasio luasan tempat, ya saat ini memang suasananya lebih nyaman, ya, lebih luas tentu saja. Untuk Apakah ada kebijakan terbaru Pak dari Saudi terkait meningkatnya kasus-kasus COVID di sini? Apakah ada hal-hal yang berusaha mengenai jamaah dan sebagainya? Sejauh ini peringatan khusus tidak ada ya, tapi kita tetap menghimbau jamaah sebagaimana dari awal sudah kita tekankan bahwa kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan baik oleh Kementerian Kesehatan melalui Kapuskes Haji ya, yang sudah kita sampaikan pada saat manasik, pada saat pembekalan untuk petugas dan sebagainya, maupun peraturan yang di sini. Jadi kalau misalnya ada peraturan di masjid A itu ya, di dalam masjid harus pakai masker, ya kita harus pakai masker. Gitu ya. Meskipun kalau kita tiba di bandara ya, tiba di Jeddah tadi ya, kita juga heran gitu ya. Yang pakai masker ya cuma kita rombongan Indonesia. Yang lainnya sudah pada buka gitu lah. Apa kita yang salah atau mereka yang salah ya? Kita berguyon seperti itu. Tapi intinya kita tetap jaga-jaga lah. Nah, itu aja sih. Kalau peningkatannya mungkin masih belum dianggap satu problem serius, tapi kita wanti-wanti saja. Untuk Amirul Hajj barangkali Bapak ada informasi Pak, nanti ada berapa orang dan kira-kira siapa saja gitu Pak? Ya nanti saya kira Amirul Hajj akan disampaikan kemudian ya. Insya Allah diharapkan kalau tidak ada hal melintang ya, aral melintang, diharapkan besok sudah berangkat ke Saudi. Ada 13 orang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil Kaumas. Ada perwakilan dari ormas-ormas Islam dan juga perwakilan dari pemerintah. Jadi total itu ada 13 orang. Mereka saat ini sudah masuk ke hotel untuk persiapan di Jakarta ya, dan besok akan meluncur bersama-sama ke sini. Dan setelah itu kita akan mengikuti agenda-agenda pertemuan bersama Amirul Hajj, bersama pengawas ya, dari DPR RI, Komisi 8 khususnya, kemudian juga dengan DPD dan mitra kita yang lain, ya, termasuk juga BPK dan semuanya lah. Hari ini kan sidang isbat ya Pak, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi ya. Itu nanti ada ini nggak Pak, maksudnya perakiraan ya antisipasi aja gitu, misalnya oh ternyata mundur atau maju gitu gimana Pak? Ya itu saya kira kalau di Saudi ya itu sudah ada mekanisme yang baku ya dalam pengumuman itu, dan biasanya tidak ada yang shocking ya, yang mengejutkan. Jadi seperti penanggalannya biasanya mengikuti apa yang sudah ada. Tapi secara formal tetap akan disampaikan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Termasuk Haji Akbar itu tidak ada persiapan khusus dari PBI? Ya tidak ada ya. Tidak ada ya, sama. Ya, tidak. Ya kita sama aja karena Haji Akbar itu kan nuansanya ya, nuansa semangatnya. Kalau pelaksananya sama saja gitu ya, seperti biasa. Terkait kuota tambahan. Ya. Oh iya mungkin Bapak kalau berkenan Pak tentang kuota tambahan memang sebenarnya seperti apa sih Pak itu? Dari Arab Saudi dikasih 10.000 terus akhirnya jadi seperti apa nih Pak? Ya, baik. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia ya, bahwa kuota jamaah haji Indonesia yang sudah diberikan kepada kita ya oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia itu kan 100.051 orang. Yaitu kita bagi menjadi dua atau ditempatkan oleh pemerintah Saudi Arabia menjadi dua. Satu adalah yang kita sebut dalam undang-undang dengan
jamaah haji reguler ya. Jumlahnya sekitar 92.825 gitu ya. Dan ada satu kategori lagi yaitu jamaah haji khusus yang jumlahnya adalah 7.226. Nah, ini total 100.051 orang. Dan kita semua sedang fokus untuk mensukseskan, melancarkan perjalanan itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu, sekitar 10 hari yang lalu gitu ya, atau seminggu yang lalu lah ya, ada informasi masuk ke kita mengenai mungkinkah Indonesia menerima tambahan 10.000 kuota ya. Dan kami tentu saja langsung melakukan kajian ya, diskusi, pembahasan, persiapan-persiapan yang mungkin dilakukan. Dan setelah melihat berbagai kemungkinan, ternyata ini berat dilakukan. Dan surat resmi kami terima itu tanggal 21 Juni ya, malam hari, itu hari Kamis ya, yang awalnya sempat mau didiskusikan dengan DPR RI, tetapi karena Menteri Agama dengan tim kami sudah sepakat bahwa proses persiapannya membutuhkan waktu yang lebih, sementara jadwal untuk closing date-nya itu semakin dekat, maka itu berat untuk dilakukan dan kami sudah memberikan respons secara resmi terhadap kuota tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa 10.000 kuota yang pernah dikirimkan ke kita melalui e-Hajj itu semuanya adalah untuk jamaah haji reguler gitu ya. Jadi tidak ada satupun jamaah haji khusus itu penambahan. Nah, karena itulah kita berdasarkan perhitungan ya, secara detail hari per hari ya, dari mulai diskusi dengan DPR untuk penetapan biaya, penetapan kuota, kemudian bila disepakati kita harus mengeluarkan memohon juga ke pres kepada presiden ya mengenai kuota tambahan, dan setelah itu diikuti dengan KMA, kemudian juga batasan-batasan peraturan-peraturan yang terkait tentang penetapan jamaahnya, tentang verifikasi datanya, tentang pemanggilan jamaahnya dari berbagai provinsi termasuk pulau-pulau kecil gitu ya. Itu harus kita lakukan, dan termasuk lagi proses pencairan dana dan sebagainya. Itu kita lihat agak berat untuk dilakukan tahun ini gitu ya. Karena itu di dalam semangatnya Menteri Agama Republik Indonesia mengirimkan surat juga, selain berterima kasih atas kebaikan Saudi Arabia ya, kita juga memohon ya, andaikan ini tidak digunakan, maka kita mohon untuk tetap bisa direlokasi ya penggunanya untuk tahun depan. Jadi kita senang sekali mendengar informasi itu. Hanya saja waktunya sudah terlalu pendek. Nah, itu secara regulasi. Secara teknis tentu saja ya. 10.000 itu jamaah dari mana gitu ya. Embarkasinya siap apa enggak. Pesawatnya kita harus kontrak lagi. Mau terbangnya yang dari Jakarta semua terpusat atau dibagi lagi ke embarkasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga time consuming ya. Perlu persiapan yang matang. Oleh karena itu, dengan pertimbangan kemaslahatan, ya, kita fokus dulu kepada yang 151.000. Syukur-syukur bisa 100%. Kan itu ya. 100.051 orang. Ya. Itu kita fokus ke angka itu. Yang seperti saya sampaikan tadi masih 90 berproses, yang khususnya masih 6 orang berproses. Jadi kita fokus ke situ. Nah, nampaknya ya, karena komunikasi kami juga intensif, hampir tiap hari dengan seluruh bagian dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, kita berkomunikasi, kita gambarkan simulasi-simulasi, mereka memahami kondisi kita. Itu satu. Yang kedua, ada harapan dipindah ke haji khusus. Kondisinya juga sama. Haji khusus itu muncul kalau ada haji reguler, diambil dari undang-undang. Nah, ada juga harapan dipindahkan gitu ya. Misalnya kalau dalam undang-undang ada yang namanya visa mujamalah, gitu ya, visa undangan. Tetapi berdasarkan hasil diskusi kami dengan pihak pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, itu adalah domain yang berbeda. Tidak ada istilah konversi
gitu ya. Haji reguler dikonversi menjadi haji khusus ataupun menjadi mujamalah, itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itulah saat ini kita dari Kementerian Agama yang mudah-mudahan dan kita mendorong Saudi Arabia bisa mengundang banyak lagi jamaah Indonesia yang siap dan mampu berangkat dengan mujamalah gitu ya. Tetapi kita tidak secara formal memindahkan ya. Atau juga ada usulan sudah dikasih ke publik siapa yang sanggup berangkat saat ini, ya itu kan di luar konteks ya. Aturan kita tidak begitu karena ini terkait juga dengan pembiayaan dan lain-lain. Nah, saya kira antrian itu nomor porsi tetap harus menjadi bahan pertimbangan ya, karena ada orang yang menunggu lama tetapi kita tidak bisa obral siapa yang sanggup ayo berangkat, tidak bisa seperti itu. Dan buktinya ya sampai saat ini juga kawan-kawan masih berusaha untuk mendapatkan visa undangan ya, visa mujamalah itu yang domainnya di luar Kementerian Agama. Ini harus dicatat ya. Tapi kami saat ini tentu saja berempati dan tetap membantu komunikasi agar jamaah haji Indonesia yang berusaha mendapatkan visa dari berbagai pintu itu ya bisa lancar gitu kan. Saya kira Pak, kemarin kan ini ada tambahan yang 10.000, tapi kita kan sesuai mekanisme tidak bisa menerima. Ada nggak Pak informasi untuk di tahun depan berapa kuota yang diberi Arab untuk Indonesia dan batasan usianya juga? Ya ini tahun depan batasan usia masih adakah? Kita belum tahu. Ya. Semuanya tergantung pada kondisi pandemi saat ini. Kalau sudah membaik, ya insya Allah ya, kuotanya bisa full, termasuk juga kondisi Indonesia kan. Jadi jangan Saudi semuanya baik, seluruh dunia kita masih tinggi, itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi kita harapkan di Indonesia juga baik, di sini baik, sehingga kuota bisa full ya, dan bisa normal. Dan kalau normal, maka kemudian kita sebagaimana pengalaman tahun ini, mitigasikan penambahan kuota itu. Ya. Nah, kita akan komunikasikan lebih awal lah untuk hal semacam ini. Usia 65, belum ada ketentuan. Kita harapkan yang tidak bisa berangkat tahun ini karena terganjal usia, kita harapkan bisa berangkat tahun depan. Otomatis nanti juga mitigasi kita harus lebih serius, gitu kan? Petugasnya juga harus lebih sigap ya, karena akan banyak lansia insya Allah yang akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Ilman. Terima kasih. Ini langsung disebar ke